Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast saya kali ini yang akan membahas tentang agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, agenda 3, mata pelatihan pelayanan publik. Mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Semua terjabar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 10 menyebutkan bahwa ASN memiliki 3 fungsi utama dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan alat pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya di pasal 11 menyebutkan bahwa pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa contoh jenis barang jasa yang termasuk kategori barang jasa publik. Di antaranya adalah yang pertama, jalan umum, yang kedua, perumahan, yang ketiga, jaringan telepon, yang keempat, listrik, dan yang terakhir adalah air bersih. Monopoli adalah gambaran sebuah pasar yang terbentuk karena munculnya seluruh penawaran terhadap produk baik barang maupun jasa kepada seorang penjual atau beberapa penjual tertentu. Monopoli dapat memicu 3 hal. Yang pertama, memicu perkembangan pasar gelap. Yang kedua, terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan. Jadi inti dari jenis pasar ini adalah dalam pasar ini hanya ada satu kekuatan atau kekuasaan pihak yang menguasai pasar dan mendominasi terjadinya transaksi ekonomi. Sehingga untuk memperoleh barang dan jasa akan sedikit terhambat. Rivalitas adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain, tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut sehingga kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Eksludabilitas maknanya, produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Consumption adalah konsumsi barang atau jasa. Terdapat 2 jenis konsumsi, diantaranya joint consumption, yang berarti barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua adalah individual consumption. Barang atau jasa yang dimiliki ciri-ciri tingkat eksludabilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang atau jasa tersebut dimasukkan dalam kategori barang atau jasa privat. Old Public Administration atau disingkat dengan OPA merupakan gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Menurut Woodrow Wilson menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik. Kemudian setelah OPA ada New Public Management. NPM ini merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Setelah NPM, maka muncul New Public Service atau disingkat NPS. NPS terdiri dari beberapa teori, yaitu teori tentang demokrasi kewarganegaraan, model komunitas dan masyarakat sipil, teori organisasi humanis dan administrasi negara baru, dan administrasi negara postmodern. Dilihat dari teori di atas merupakan teori yang mendasari munculnya NPS. Nampak bahwa NPS mencoba mengartikulasikan bahwa teori dalam menganalisa persoalan-persoalan publik. Perbedaan antara pelayanan publik dan pelayanan privat adalah pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara pelayanan private adalah lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang punya tujuan untuk meningkatkan keuntungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, terdapat standar pelayanan yang harus dipatuhi untuk meningkatkan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima dan berkualitas akan saling menguat.
dan penyelenggara pelayanan publik harus menanggapinya dengan inovasi layanan yang terus-menerus, sehingga pelayanan tersebut terus meningkat. Sehingga, apabila hal di atas dapat dilakukan oleh seorang ASN, maka akan meningkatkan kepercayaan publik kepada sistem birokrasi pemerintahan yang selama ini dari sudut pandang publik atau masyarakat sangat rendah, dikarenakan sistem pelayanan yang belum maksimal. Perbedaan antara etika dan etiket adalah, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sementara etiket berasal dari bahasa Prancis yang berarti etike, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Ada 7 dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Di antaranya, yang pertama adalah politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat adalah kooperatif, yaitu sikap suka tolong-menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam adalah informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Dan yang terakhir adalah self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Kita selalu berusaha tidak menyinggung perasaan atau mengganggu pikiran orang lain. Ada beberapa manfaat dari etiket, yaitu yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua adalah atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi oleh sense of humor yang tinggi. Yang ketiga adalah respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Demikianlah podcast saya kali ini terkait agenda, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI mata pelatihan pelayanan publik. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.